Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, yang mana video kali ini sudah masuk ke pertemuan 9 ya setelah UTS. Nah, di sini pembahasannya udah baru lagi, yaitu adalah studi kasus perusahaan jasa. Sebenarnya jasa itu sudah kita pelajari ya secara tidak langsung di pertemuan 6 kemarin saat pembuatan perusahaan baru dengan temanya PT Kolina Cake. Nah, itu ada jasanya, tapi di PT Kolina Cake itu jasanya dia dalam bentuk kode barang. Bedanya kalau di sini jasanya dalam bentuk deskripsi nanti. Jadi jasanya yang di checklist. Jadi ada dua option ya gitu untuk jasa di sini. Bisa yang dia dimasukin ke dalam bentuk kode produk atau kode barangnya, atau bisa langsung diisi saja di deskripsinya. Nah, itu nggak masalah, sama aja. Intinya sama-sama jasa. Bedanya kalau di sini, kalau kita mau isi di deskripsi berarti jasanya di checklist. Kalau yang di kode barang, jasanya nggak usah di checklist karena tinggal kita pilih aja kode barangnya. Nah, kemarin studi kasusnya seperti di PT Kolina. Nah, sekarang ini metodenya kita baru lagi nih dengan checklist jasanya pada saat di invoice penjualan. Oke, sebelumnya ini saya menggunakan modul yang sudah diupdate ya. Jadi mungkin modul yang teman-teman lihat dari ruang mahasiswa atau dikasih dari dosennya itu belum update. Nah, teman-teman bisa download modul terupdate ini di link deskripsi di bawah. Itu udah saya siapkan linknya. Tinggal kalian download aja biar nanti step by stepnya sama, ataupun nanti kasus-kasusnya pun juga sama ya. Nah, di sini studi kasus perusahaan jasa, kita diminta membuat data perusahaan baru, master data awalnya dengan nama CV Pusat Beauty. Nah, kita buka dulu zahirnya, kita buat data baru di sini. Itu adalah CV Pusat Beauty. Lalu alamatnya di sini bisa kita copy paste aja. Di Jalan Saleh Iskandar, di sini, Tanah Sareal. Terus di sini kotanya Bogor. Kita ketik aja. Negaranya di sini Indonesia. Terus ini Kota Bogor, Jawa Baratnya kita taruh di sini. Kode posnya ini kita taruh di sini. Teleponnya ini bukan 021 ya, tapi 0251 kalau untuk Bogor. Terus faxnya juga sama 0251. Lalu emailnya kita masukin aja, dan websitenya. Jenis usahanya di sini adalah perdagangan umum. Jadi di sini PT CV Pusat Beauty bergerak dalam bidang usaha penyewaan busana pengantin. Perusahaan ini membeli barang untuk disewakan secara kredit atau tunai nanti ke beberapa customer dan dari beberapa vendor, dan membelinya dari vendor, menyewakannya ke customer atau WO yang ada di seluruh Indonesia. Di sini CV Pusat Beauty baru menggunakan aplikasi Zahir tahun 2020. Kebijakan akuntansinya yang pertama, ini umum ya, kebijakan akuntansinya pasti dia kena pajak. Terus kalau ada termin dia ada pakaian termin, kalau ada keterlambatan ataupun biaya pengiriman itu pasti ada biaya-biaya tambahan lagi. Terus di sini untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas kecil. Nanti kita sesuaikan. Ini pembayarannya dengan kas ya, bukan kas kecil, karena di saldo awal itu kita hanya ada kas dan tidak ada kas kecil. Berarti saldo kas kecilnya sudah pasti 0. Jadi kita nggak pakai kas kecil. Pengeluaran di atas 1 juta dibayar dengan cek bank ya. Terus di sini penjualannya semua sama, dan penerimaan kas sampai penyusutan harta tetapnya. Nah, kita buat dulu di sini periode akuntansinya mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember sini ya. Jadi tinggal kita pilih aja dari Januari ke Desember lah. Intinya seperti itu. Tahun 2020. Nah, ini kita lanjutkan aja. Kayak jenis usahanya di sini adalah perdagangan umum. Nah, berarti ini tinggal kita lanjutkan sampai prosesnya benar-benar selesai.
Oke, sampai tampil dashboardnya, kita lihat lagi tadi dari studi kasusnya. Di sini kita diminta membuat data pelanggan dan data pemasok, customer vendornya. Tapi sebelum itu kita setting dulu untuk setup programnya. Jangan lupa selalu di awal setelah selesai membuat perusahaan baru, regionalnya pastikan sudah aman. Lalu transaksi pada umumnya di sini menggunakan modul uang muka, rekam. Nah, terus di sini kita diminta membuat data customer dan vendor. Ini tinggal kita buat aja. Pertama customer dulu, di sini ada C001. Ini kita buat dulu ya, Harum Manis Wedding, dan masukin data alamatnya. Setelah customer kita pindah ke vendor. Data selanjutnya. Alamatnya, kotanya di sini adalah Bekasi. Data baru, data vendor terakhir. Setelah itu ada data employee. Employee-nya kita buat, ada 3 ya, E01 sampai E03, ini kita buat dulu. Oke, kalau sudah kita rekam, NPWP NIK-nya biarin aja nggak ada. Lalu data pajaknya kita tambah baru. Persentasenya 10%. Akun beli jualnya sudah pasti masuk ke dalam PPN masukan keluaran. Oke, kalau sudah seperti ini kita rekam. Selanjutnya adalah harta tetap ya. Di sini harta tetapnya ada 2. Yang pertama kendaraan, yang kedua adalah busana pengantin. Nah, di sini kendaraan kantor operasional 1 buah mobil Grand Max dengan harga beli 125 juta. Nilai residunya 0, dibelinya 1 Januari 2019. Dengan nilai manfaat 10 tahun, metode garis lurus. Untuk busana pengantin juga dibelinya 1 Januari 2019, harganya 16.750.000. Masa manfaatnya 2 tahun dengan nilai residunya 0 dan metodenya garis lurus. Nah, sekarang kita buat dulu harta tetapnya. Fixed asset di sini kita ambilin aja ya mobil Grand Max-nya untuk namanya, lalu kelompoknya tinggal kita pilih yang kendaraan roda 4 dan jangan lupa diedit karena ini 8 tahun sedangkan di sini adalah 10 tahun. Nah, ini kita edit, ini tetap kendaraan, baru direkam. Tanggal belinya 1 Januari 2019, harga belinya adalah 125 juta. Oke, nilai residunya 0. Kalau sudah, ini tinggal kita rekam. Oke, hitung, dan selesai. Lalu data yang kedua, ini adalah busana pengantin. Sini
Lalu untuk kelompoknya kita pakai yang harta lain aja ya. Harta lainnya ini kita edit. Di sini jadi busana pengantin. Kelompok harta tetapnya dan umur ekonomisnya di sini cuma 2, jangan lupa diedit. Untuk kode akunnya ini juga kita ganti harta lain menjadi busana pengantin. Nah, ini kita pilih dulu, baru kita pilih lagi yang tadi ya, busana biar update. Lalu ini akumulasi penyusutan busana pengantin. Kalau kita pilih belum berubah dia ya. Jadi satu-satunya cara ya mau nggak mau harus pilih akun yang lainnya dulu, baru kita balik lagi untuk pilih akun busana pengantinnya. Ini beban penyusutan harta lainnya ini juga sama. Kita ganti harta lainnya jadi busana pengantin. Oke, kita pilih dulu yang lainnya. Memang agak sedikit ribet ya kalau milih yang lainnya dulu. Baru kita rekam. Oke, terus di sini 0101/2019 untuk tanggal pembeliannya dan nominalnya 16.750.000. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekam, oke, dan hitung. Nah, nanti harta tetapnya di sini sudah ada 2 ya, busana pengantin sama mobil Grand Max dengan penyusutannya itu 12.500.000 sama 8.375.000 untuk tahun ini bebannya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke dalam neraca. Neraca di sini kita nggak disuruh bikin atau edit akun ya tadi. Jadi kita sebelum masuk ke dalam neraca saldo, kita sesuaikan dulu data-data akunnya di sini. Pastikan data akun yang dipakai aja yang kita ganti namanya ya. Kayak misalkan ini bank jadi bank BCA. Kita ubah dulu akunnya. Terus piutang dagang, ini dari piutang usaha. Asuransi dibayar di muka, sepertinya sudah ada. Oke, kendaraan juga udah ada. Busana ini busana pengantin yang tadi ya, itu nggak masalah, sama aja. Atau kalau mau diganti ya silakan aja sih gitu, misalkan busana doang gitu, berarti ya nanti yang tadi juga berubah akunnya jadi busana aja. Terus di sini akumulasi penyusutan busananya juga berubah jadi busana aja. Jadi kalau teman-teman mau menyesuaikan sesuai dengan yang ada di neraca saldo ya berarti tinggal kita ganti. Tadi juga ada lagi nih beban penyusutan busana pengantinnya diganti. Hapus aja kata-kata pengantin ya, hanya busananya aja. Nah, terus setelah itu akumulasi penyusutan busana, kendaraan udah, lalu kita ke kepala 2 kewajiban. Di sini ada hutang dagang. Lalu ada hutang gaji, ini kita ganti aja. Terus total hutang lancarnya, hutang bank di sini ada nggak? Hutang bank ada, di sini kita ganti nama akunnya aja. Lalu terakhir modal disetor dan laba ditahan. Oke, sudah ada semua, berarti ini bisa kita tutup. Baru kita bisa setting saldo awal akunnya. Ya, ini kasnya kita masukin 4.500.000. Lalu banknya masukin semua sampai laba ditahan ya. Yang dimasukin hanya yang tidak dicetak tebal. Kas sampai ke asuransi dibayar di muka, kendaraan, akumulasi, terus hutang dagang, hutang gaji, hutang bank, modal disetor, dan laba ditahan. Yang dicetak tebal abaikan aja. Oke, sekarang kita masukin dulu.
Di sini saya lupa ya, harusnya pakai minus. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah 0. Untuk kasnya tadi saya kurang 0,1. Kalau sudah 0 bisa kita rekam. Nah, proses selanjutnya adalah saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Nah, ini tinggal kita masukin aja saldo awal piutangnya dulu. Pelanggannya di sini kita pilih yang pertama dulu, si harum manis, di tanggal 31 Desember 2019. Nomor invoice-nya jangan lupa dimasukin. Lalu langsung ke nominal. Oke, rekam dan input data selanjutnya. Tanggalnya 5 November 2019. Kalau sudah kita tutup, lalu saldo awal hutang ya sekarang. Oke, sudah selesai untuk total dari saldo awal hutang dan piutangnya. Sini hutangnya 7,5 juta, ini juga 7,5 juta, piutangnya 9 juta dan di sini 9 juta. Oke, berarti sudah sama ya. Nah, ini kita tutup aja. Oke, berarti setelah input saldo awal hutang, semua input saldo awal sudah selesai. Nah, ini kita nggak nyimpen data produk ya, karena kita penjualannya jasa doang. Jadi nggak ada bikin data-data produk. Oke, berarti videonya cukup sampai sini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya untuk pembahasan transaksi yang ada di pertemuan 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar, ataupun untuk mahasiswa saya bisa chat di grup untuk diskusi. Apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian saya yang salah juga saya mohon maaf. Sekian video untuk pertemuan 9 kali ini. Silahkan dipraktekkan teman-teman semua, dan jangan lupa untuk download modulnya sesuai dengan modul update yang ada dari saya, yang ada di deskripsi di bawah ya. Baik, sekian videonya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan 10.